Bukan pasti ya, bisa juga ketika di ekspedisi itu ada beberapa mentok juga, dan ternyata ada satu kena, akhirnya satu kendaraan itu terpapar semua datang ke kami, akhirnya dia nulari yang lain. Nah, beberapa terselamatkan dengan cara 5 ekor. Halo teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Bayu 78 Farm. Teman-teman, kali ini saya tidak ngomongin soal wedhus karena saya ada di bagian belakang kandang saya, yaitu di kandang mentok. Ini kandang mentok saya, teman-teman. Barusan Mbah Manap ngolah kolamnya dikuras. Nah, ini diisi air yang baru, teman-teman, si air baru. Teman-teman, saya mau bercerita mengenai pengalaman saya di awal beternak mentok. Oke, teman-teman, mentok itu gampang-gampang susah. Kenapa kok susahnya? Nah, ini saya ngomongin susahnya aja ya. Susahnya adalah mentok itu kalau sudah terkena penyakit yang namanya mata biru, itu bisa serempak kandang habis. Saya ngalami kemarin tumbang berapa ya, 15 atau 20 ekor gitulah, dari yang kecil sampai yang gede tumbang. Nah, kekurangan saya adalah, pertama, saya beli mentoknya tidak dari satu tempat ya, Yang kedua, ketika saya beli mentok, saya nggak beli obat-obat atau vaksinnya. Tuh, nah ini saya mengkoreksi saya sendiri. Yang ketiga, kandangnya belum 100% ideal. Nah, kemarin masih panas segala macam, belum kepasang paranet, belum ada sekam padinya di bawah dan sebagainya. Terus yang keempat nih ini penyakitannya agak berat nih. Penyakitnya ambisinya untuk segera punya banyak, ini yang bisa menjadi penyebab awal terjadinya berbagai macam resiko tadi gitu. Jadi ketika datang banyak, tidak dari satu tempat, jadi ada saja kemungkinan, teman-teman, virus yang nempel. Virus nempel itu belum tentu dari kandang si penjual loh, belum tentu loh. Misalnya, beli dari bener-bener dari peternak ya, bukan dari pedagang pasar ya. Dari lain kota dikirim. Nah, bisa juga ya. Bukan Halo teman-teman semuanya. Bagi teman-teman pemirsa channel YouTube 78 Farm yang membutuhkan perlengkapan peternakan dari mesin chopper, kandang, dan sebagainya, kami siap membantu. Bagi teman-teman yang butuh bibit pakan hijauan, baik itu bibit rumput ataupun bibit legum, kami menyediakan. Bisa beli di tempat kami, teman-teman. Bagi teman-teman yang butuh kambing, domba, kami pun siap menyediakan. Dan layanan kami berikutnya adalah bagi teman-teman yang mau buka farm dengan skala besar, kami siap mendampingi dari nol. Jadi nanti ada pendampingan khusus yang lebih serius kepada teman-teman semua yang mau buka farm skala besar. Silahkan nanti ngontek kami di WA. WA-nya ada di kolom deskripsi video ini. Terima kasih. Bukan pasti ya, bisa juga ketika di ekspedisi itu ada beberapa mentok juga, dan ternyata ada satu kena, akhirnya satu kendaraan itu terpapar semua datang ke kami, akhirnya dia nulari yang lain. Nah,
beberapa terselamatkan dengan cara saya kasih jamu-jamuan, terus saya kasih daun pepaya, yang saya belum dapat daun saga, kata salah satu mentor saya, dikasih daun saga. Saga itu yang biasa buat bijinya buat untuk perkutut teman-teman, itu nanti dilolokkan. Sebenarnya kalau mau jos banget, mau pelihara mentok skala banyak, di awal kita punya pendamping yaitu mantri atau dokter hewan yang sudah standby dengan vaksin-vaksin. Oh ya teman-teman, satu lagi kekurangan saya waktu itu kok lama banget ya kesannya, waktu kemarin saya belum bikin kandang karantina yang nyaman ya. Saya sebenarnya sudah punya kandang karantina, jaraknya sekitar 30-40 meter dari kandang utama. Setiap mentok datang sebenarnya sudah saya karantina, hanya saja SOP-nya belum lengkap ya. Idealnya ketika datang, vaksinnya langsung dieksekusi, jamu-jamuannya langsung masuk, stressingnya diturunkan. Nanti kalau sudah sekitar 1 minggu 10 hari, mentoknya benar-benar fit, tidak ada masalah apapun, baru kita geser ke kandang utama. Nah, kesalahan saya kemarin, wah, kandangnya udah jadi gitu ya kan, ayo dimasukkan. Ya enggak apa-apa, bagi saya enggak apa-apa, karena itu ongkos belajar saya kok. Kalau nggak ada yang mati segala macam, saya nggak akan belajar, nggak akan tahu. Nah, pada video ini saya sharing aja. Nah, bagi teman-teman yang mau ternak mentok pertama kali langsung skala agak gede, itu memang idealnya punya mentor. Jadi satu mentor aja, nanti serap ilmunya, transfer ilmu segala macam, SOP-nya segala macam, dan ini kalau di mentok itu ternyata kalau kita mau pelihara yang induk-indukan, kita tidak bisa beli serempak agak banyak dari satu farm. Itu jarang sekali terjadi. Sepengamatan saya ya, misalnya saya mau ngisi kandang nih, satu paket isinya 1 jantan 5 betina gitu, saya mau langsung ngisi 10 paket. Biasanya jarang sekali farm yang mau membongkar materinya, kecuali butuh duit banget. Nah ini pertama saya bikin 1, 2, 3, 4 kamar. Ini yang tersisa ya, ada beberapa yang jumbo, ada yang lokal juga, jadi belum saya pisah-pisahkan. Nah, ini saya lagi bikin di sini teman-teman, di sisi sini nanti ini ada 7 kamar, terus yang belakang ada 8 kamar, total nanti 7 tambah 8 tambah yang ini nanti saya tambahi 1 lagi jadi 5. Harapan saya punya 20 kandang koloni teman-teman. Jadi tapi koloninya 1 jantan cuma beberapa betina aja. Nah, kalau ada rezeki kayaknya mau pelihara yang fokus yang jumbo-jumbo. Nah, fokus jumbo-jumbo ini pun juga mudah teman-teman, karena peternak entok jumbo itu banyak, tapi yang bisa nggak saya beli sekian puluh ekor langsung dari tempat jenengan, biasanya nggak ada. Nah, ini pun saya pakai trik. Saya sudah ngorder ke salah satu senior peternak mentok jumbo. Saya sudah sampaikan saya mau ngisi kurang lebih 15 kandang lagi, artinya ada sekitar 15 kolonian. Saya tidak buru-buru, artinya beliau nanti akan mencarikan materi segala macam biar dikarantina di sana, sambil saya menyelesaikan di sini. Permasalahan di sini masih banyaknya ini yang kandang ini belum jadi. Ini kurang lebih mungkin harapan saya kalau hujannya nggak begitu kenceng ya 7-10 hari jadi. Ini 7 kamar. Kalau yang belakang
Kalau yang ini masalahnya hanya pada posisi belum punya petarangan, teman-teman. Nah, petarangannya sudah dibangun, tinggal diatapin, nanti tinggal sekat-sekat. Dah, sudah ada kolamnya. Ini kolam ini teman-teman sengaja saya sekat 2 supaya bisa untuk tengah sana sama yang di sini. Nah, ini kolamnya 2 hari sekali saya ganti. Terus kalau yang sana permasalahannya adalah belum punya kolam. Kalau petarangannya sudah jadi. Jadi petarangan yang tengah ini bisa untuk disekat 2. Oke teman-teman, monggo kalau mau lihat yuk. Oke teman-teman, ini salah satu aja ya, salah satu materi indukan saya. Ini kelasnya jumbo, cuman bukan kelas jumbo yang kontes. Ini hanya sekedar jumbo besar saja karena harganya pun bukan yang harga kontes gitu. Nah, ini kemarin revisi yang saya lakukan adalah naruh tempat minum sendiri, teman-teman. Nah, selama ini penyebaran virus penyakit juga berasal dari kolam ini, teman-teman. Ini menurut pengamatan saya ya, entah benar atau enggak. Nah, akhirnya saya antisipasi dengan tempat minum itu saya taruh di dekat tempat pakan. Jadi ketika nanti dia makan, sebenarnya bentuk pakannya kan mamel, teman-teman. Mamel, terus dia makan, terus dia minum. Nah, di tempat minumnya ini sudah saya kasih jamu-jamuan, teman-teman. Jadi nanti harapan saya mentok-mentok ini ke kolam ini hanya sekedar mandi, bermain air gitu. Nah, kalau minumnya harapan saya nanti minum dari tempat wadah minum itu yang isinya jamu-jamuan, teman-teman. Jamu-jamuan kemarin, macam-macam, macam-macam. Terus itu kemarin dikasih daun pepaya. Kalau pakan utamanya hijauannya pakai indigo vera, teman-teman. Pakai indigo. Betul, saya kan udah nanam indigo vera lama ya. Indigo vera ini kan untuk pakan kambing domba, proteinnya tinggi, itu jadi hijauan utama saya untuk entoknya. Terus ada bekatul, terus ada jagung giling, terus sama apa ya? Ya kadang-kadang makan siangnya rumput pakcong yang dicacah lembut, teman-teman. Kalau rumput pakcong kan saya punya lahan sewa itu sekitar 10 hektar untuk kebun rumput pakcong. Jadi ini masih belajar, teman-teman. Ini masih belajar. Semoga pada nyaman. Nah, beberapa sudah bertelur, teman-teman. Cuman saya kurangnya belum punya mesin penetas ini, teman-teman. Nah, harus punya target sebentar lagi punya mesin penetas supaya proses produksi anakan mentoknya lebih cepat. Nah, kenapa kok mentok ya, teman-teman? Kenapa kok saya nggak milih bebek ya? Karena saya pribadi seneng banget, teman-teman, berbisnis hal-hal yang di kalangan masyarakat itu dianggapnya remeh. Nah, mentok ini menurut saya masuk kategori hewan yang dianggap remeh di masyarakat. Karena pertama, pakannya banyak. Yang kedua, jorok dan bau. Gitu. Nah, tantangan terbesar saya adalah bagaimana membuat kandang mentoknya tidak jorok, tidak bau, mentoknya sehat, mentoknya produktif. Saya pengen menaikkan kelas mentok ini, teman-teman. Sama seperti waktu sekitar 4-5 tahun yang lalu saya mulai merintis nanam rumput pakcong. Nah, se-Indonesia bully saya. Wes ora apa-apa. Saya udah kenyang dibully orang, ya kan. Wah, cuma rumput gajah segala macam. Akhirnya orang juga mulai sadar, mulai kenal, nanam. Akhirnya banyak sekarang peternak kambing domba yang sudah bisa
swasembada pakan hijauan dari rumput pakcong, rumput gama umami, dan lain-lainnya. Nah, untuk di mentok saya kepingin serius beternak mentok. Nah, pasti ada pangsa pasarnya. Saya berusaha tidak mau ganggu rezekinya teman-teman pedagang mentok yang sudah ada. Saya harus buka pangsa pasar baru untuk mereka yang memang berpotensi ternak mentok, ternak entok. Nah, saya nggak ternak bebek teman-teman, karena apa? Untuk dapat pakan asinannya yang wujudnya apa, limbah-limbah laut gitu, ikan rucah segala macam, susah di sini, susah. Nah, kalau di sini kan daerah padi, banyak bekatul segala macam, ya akhirnya pilihannya jatuh kepada mentok teman-teman. Ini masih belum tertata ya teman-teman, yang ini masih agak banyak betinanya pun juga belum seumuran. Nah, ini karena faktornya kesalahan saya waktu kemarin itu kesenangan belanja kesenangan belanja mentok. Jadi kalau ada yang beli bibit rumput, saya minta ke Alek, minta duitnya tak buat beli mentok, akhirnya kesenangan teman-teman. Nah, itu juga salah ternyata. Salah. Jadi perhitungan harus tepat sekali kapan belanja mentok, kapan mentoknya datang, kapan pakannya siap segala macam. Dan ini teman-teman, saya dikasih petuah sama salah satu peternak mentok senior itu di Sleman, bahwa mentok itu sebenarnya pakannya nggak banyak, dengan catatan pakannya berkualitas. Nah, kalau pakannya kurang berkualitas, akhirnya mentoknya butuh pakan yang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pakan yang berkualitas yang disampaikan ke saya salah satunya bekatul yang masih banyak menirnya gitu, terus jagung giling. Jadi kalau dikasih pakan yang top itu nanti dia butuhnya itu sedikit. Beda dengan yang misalnya cuman sisaan dapur gitu, itu nanti memang butuhnya banyak. Oke teman-teman, saya nggak bisa ngomong lebih nggak enak kalau ngomong lebih jauh soal mentok, karena saya di dunia mentok tarafnya masih sangat pemula. Saya cuman berbagi pengalaman, berbagi kendala yang saya hadapi, supaya teman-teman yang pengen ternak mentok tidak mengalami hal yang sama dengan saya. Nah, pokoknya pelan-pelan semua SOP-nya dijalankan. Ini bukan urusan sepele, tapi ini harus detail supaya mengurangi resiko mati. Karena kalau mainan mentok ini, kalau sudah kena mata biru, bisa sekandang ini mati seketika, sehari 2 hari teman-teman. Nah, kalau teman-teman tiba-tiba mendatangkan 100-200 ekor, walaupun hanya kelas mentok pedagang harga 100.000, berasa bukan duitnya ya, tapi pukulan hantam, waduh, mati semua gitu. Nah, saya kemarin mentok mati, masih punya penghiburannya, dibakar dulu bulunya, udah lempar ke kolam bawal. Artinya bawalnya masih makan enak lah daging mentok gitu. Tapi juga nggak pengen kejadian lagi lah. Oke teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang sudah berkenan menyaksikan video ini. Saya ajak teman-teman semua, terkhusus teman-teman yang ada di desa, ayo gunakan sepetak tanah yang ada, gunakan tanah-tanah yang belum produktif untuk hal-hal yang produktif. Jangan dibiarkan saja nganggur, jangan. Tapi bagaimana caranya kita berkreasi tanah-tanah yang sekiranya masih bisa dioptimalkan, kita optimalkan menjadi hal-hal yang nanti bisa mendatangkan cuan. Orang desa itu berhak lebih sukses daripada orang kota. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya mengenai mentok. Terima kasih.